Halo, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan agenda sebagai berikut. Agendanya yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, struktur organisasi dan budaya organisasi. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu aspek etika yang harus diperhatikan untuk organisasi. Kami memberikan analisa SWOT. Analisa SWOT atau SWOT analisis yaitu satu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan atau biasa dalam bahasa Inggris disebut strength dan kelemahan. Dalam bahasa Inggris disebut weakness, ada peluang disebut dalam bahasa Inggris sebagai opportunities dan ancaman sebagai threats yang mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan dari suatu perencanaan kegiatan. Lingkungan internal, kami membutuhkan calon karyawan yang memiliki etos kerja, open-minded, bertanggung jawab, dan loyalitas terhadap perusahaan untuk menjadi proses pengambilan keputusan yang tidak jelas. Lingkungan eksternal, untuk dukungan dari lingkungan luar jajaran kami membutuhkan kerjasama operasional, dukungan masyarakat, publik, ketersediaan sumber tenaga kerja, sehingga dapat membantu kami mencapai peluang dengan daya tarik dan manfaat yang besar akan menghasilkan suatu peluang pencapaian yang positif. Dalam suatu organisasi perusahaan, dibutuhkan seseorang sebagai pemilik yang akan menjadi atasan daripada manajer dan staf perusahaan. Struktur organisasi bersifat fungsional dan tersentral. Dalam hal ini, usaha food dan beverage ini masih dikelola oleh pemilik, sehingga pemilik juga merangkap sebagai manajer. Oleh sebab itu, segala keputusan yang bersifat strategik diambil oleh pemilik. Manajemen pemilik memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap segala proses pengambilan keputusan dalam perusahaan, dan staf atau karyawan perusahaan tidak sama sekali memiliki otoritas sedikit pun untuk membuat dan mengambil keputusan sendiri. Kemudian ada kajian struktur organisasi. Menurut Robbins, mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Budaya dan struktur organisasi merupakan seperangkat nilai dan norma bersama yang mengendalikan interaksi anggota organisasi baik satu sama yang lain dengan pihak supplier, konsumen, dan pihak-pihak lain di luar organisasi. Jenis budaya organisasi. Yang pertama, clan culture. Clan culture ini lebih ke tempat kerja yang sangat menyenangkan, di mana semua orang merasa seperti keluarga. Kemudian, yang kedua ada adhocracy culture, adalah tempat kerja yang dinamis dan kreatif. Dan yang ketiga ada market culture, lebih ke sebuah organisasi yang lebih berorientasi pada hasil. Dan yang keempat, hierarchy culture, adalah tempat bekerja yang sangat formal dan terstruktur. Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang formal yang memiliki hubungan tugas dan kewenangan yang mengendalikan cara orang mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka dengan menggunakan teknologi dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk membangun struktur organisasi, terdapat 5 struktur yang dibangun melalui konfigurasi, dan adapun 5 struktur tersebut sebagai berikut. Yang pertama, simple structure adalah bentuk organisasi yang terpusat di mana koordinasi dalam struktur ini dikendalikan oleh supervisi langsung. Kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan penting terpusat di tangan Chief Executive Officer. Kemudian ada machine bureaucracy. Ini adalah struktur yang mengandalkan standarisasi dalam koordinasi dan proses-proses operasinya. Yang ketiga, professional bureaucracy adalah bentuk organisasi tersentralisasi yang mengutamakan operating level dan standarisasi skill atau keahlian. Dalam standar struktur ini diatur oleh profesional dari luar organisasi. Kemudian yang keempat, ada divisionalist form. Struktur ini terdiri dari divisi-divisi semi mandiri yang mampu memberikan solusi operasional untuk berkoordinasi dan mengendalikan organisasi konglomerat yang besar. Dan yang terakhir ada adhocracy, yaitu struktur ini paling cocok bagi organisasi-organisasi inovatif yang memperkerjakan dan memberi otoritas kepada para ahli. Dalam struktur ini dapat ditemukan banyak project manager dengan tim-tim kecil, sehingga diperlukan adanya mutual adjustment antar anggotanya. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit poin dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, kita akan membutuhkan kurang lebih 7 karyawan dalam satu cabang outlet kita. Di antaranya itu terdapat 2 baker,
3 kru outlet, dan 2 staf kasir, dengan persyaratan yang sudah saya tuliskan di dalam PowerPoint tersebut. 1. Struktur wewenang yang bisa berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi karena bisa membuat seorang individu memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal, termasuk memberi batasan dalam komunikasi antar individu. Struktur wewenang dalam usaha cake and bakery adalah seorang pemilik yang mempunyai kewajiban untuk memanage segala sesuatu. Contohnya, mengurus kepemilikan atau hak paten suatu usaha. Yang kedua, ada spesialis pekerjaan untuk menambah wawasan dan kepribadian yang dimiliki berbeda satu dengan yang lain agar kedepannya tidak bisa menjadi hambatan komunikasi organisasi. Spesialis pekerjaan di bidang cake and bakery contohnya adalah kasir, waiter, baker, janitor, HRD, head manager. Mereka semua memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dan mempermudah komunikasi di antara konsumen dan produsen. Yang ketiga, kemampuan komunikasi komunikator yang baik agar usaha bisa lebih mudah dicapai targetnya ketika terjadi pemahaman dari komunikasi yang baik. Yang keempat, ada media. Media adalah sarana atau saluran digunakan untuk melakukan suatu proses komunikasi dalam organisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Pemilihan media yang kami pilih untuk menyampaikan program baru perusahaan melalui saluran media sosial seperti Instagram dan TikTok. Media sosial sangat berlaku di masa modern seperti ini, apalagi exposure itu sangat penting di bidang F&B. Maka, sarana media termasuk hal yang penting dalam mencapai masyarakat luas. Caranya adalah endorse content creator, agar mudah menjamah masyarakat yang sangat luas. Yang kelima, tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Semakin dekat komunikator dan komunikan, maka maksud pesan pun bisa disampaikan dengan lebih mudah. Sementara itu, sebaliknya, semakin jauh komunikator dan komunikan, semakin sulit pula komunikasi yang efektif tercapai, kecuali kemampuan komunikator dan juga karakter komunikan mendukung hal tersebut. Sekarang, kita interpretasikan sebagai komunikator adalah staf dari Cake and Bakery dan komunikan adalah konsumen Cake and Bakery. Diperlukan keramahan dari komunikator agar komunikan merasa nyaman dan comfy berada di sana, mempunyai ciri khas dalam menyapa konsumen. Lalu, seorang konsumen jika komplain, maka terjadi komunikasi yang tidak baik. Maka diperlukan komunikasi yang baik antara waiters dan baker agar pesannya tidak salah. Tapi jika sudah kejadian konsumen tidak puas dengan servis yang diberikan, maka manajer harus turun tangan untuk membackup masalah agar komunikasi dan relasi antara komunikator dan komunikan bisa terjaga dengan baik. Terima kasih.